Halo semuanya, sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Ada dua hal yang akan aku bahas untuk video kali ini. Pertama adalah mengenai Gatik ya, yang saat ini sepertinya sedang terkena kayak gangguan mental. Maksudnya gangguan mental tuh bukan berarti gila, tapi lebih karena lebih cenderung depresi. Kita akan bahas mengenai komentar-komentar mengenai Gatik di TikTok, kata teman-teman. Anjas, apakah benar Gatik itu diduga adalah mau mengakhiri hidupnya? Kita akan coba bahas dari sisi teman-teman selebriti di Thailand. Yang bagian kedua nanti aku juga akan bahas mengenai hari ini di tanggal 2 April 2022. Por dan juga Robert kan melakukan wajib lapor yang ketiga kalinya. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita bahas dari kedua hal ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan, jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kalian gak ketinggalan informasi terkini langsung dari Thailand mengenai kasus dari Teng Monida yang semakin menemukan titik terangnya. Oke, pertama kita bahas adalah mengenai Gatik. Di beberapa video sebelumnya, aku sempat bilang mengemukakan opiniku bahwa kayaknya sih feeling aku pribadi dengan data-data dan juga background yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang video ini ada. Aku melihat sepertinya Gatik ini bukanlah orang yang menginginkan Teng Monida itu meninggal dunia atau terluka. Tetapi aku juga tidak bisa menutup mata, ada banyak sekali hal-hal dan juga fakta-fakta yang membuat kita bertanya-tanya dan tidak masuk akal. Nah, pada saat aku bukan tanya sih, tapi melihat berita di Thailand ya, tentang sahabatnya Teng Monida yang merupakan manajer, artis, semuanya, aku melihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang meyakini bahwa Gatik adalah orang di balik ini semua. Aku tahu kalau media di Indonesia, terutama di TikTok dan juga YouTube channel, banyak yang berpikir bahwa Gatik adalah di balik ini semua. Which is fine, karena belum ada keputusan dari tim penyidik, apakah ini kecelakaan ataukah pembunuhan, which is fine gitu ya. Tapi aku coba bandingkan bagaimana persepsi media ini maksudnya nggak cuma koran ataupun juga online artikel ya, tapi secara keseluruhan antara Thailand dan juga Indonesia. Di Indonesia, kecenderungan aku melihat bahwa Gatik diduga adalah orang di balik semua ini yang menginginkan Teng Monida tenggelam. Alasannya karena alasan materi, alasan sakit hati dan sebagainya. Which is fine, itu adalah dugaan. Kalau di Thailand tuh berbeda teman-teman. Di Thailand aku melihatnya sahabat-sahabatnya Teng Monida dan juga Gatik, salah satunya adalah Casper ya. Casper juga yang live Instagram beberapa kali, dia dengan tegas menyatakan, saya itu nggak percaya kalau Gatik itu tega melakukan misalnya adalah menjual Tengmo ke oknum VVIP, terus juga dia adalah dalang di balik ini semua. Dia nggak percaya, tapi yang dia yakini dan juga sahabat-sahabatnya juga yakini, Gatik ini memiliki informasi yang bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi dia menutupinya. Yang ada selama ini adalah tidak benar. Kenapa bisa bilang seperti ini? Misalnya kita bisa lihat di semingguan setelah Teng Monida tenggelam pada saat Gatik diundang di media massa, kemudian juga dengan sahabat-sahabat selebritinya memberikan reaksi pada saat Gatik menjelaskan kronologi pada saat tenggelam, itu ekspresi wajah mereka tidak percaya dan cenderung marah dan sebagainya. Bahkan juga salah satu manajer artis lain yang datang di hari terakhir penghormatan Teng Monida yang kesannya marah-marah begitu, itu juga menunjukkan bahwa sudah dikonfirmasi mereka tidak berantem, cuman hanya memberikan emosi kekesalannya aja. Kamu ngapain sih begini begitu? Itu adalah konfirmasi dari si orang manajer tersebut ya, yang mengatakan bahwa ini semua adalah salah kamu gitu. Maksudnya salah kamu tuh menjadi penyebabnya. Alasannya apa teman-teman? Di speedboat tersebut 5 orang ya, Por, Robert, Job, Gatik dan juga Sen, yang hanya dikenal oleh Tengmo itu hanya Gatik aja. Jadi aku menangkap dari media dan juga teman-teman di Thailand, teman-temannya mereka ya, itu sepertinya Gatik bukan dalang semuanya, tapi dia punya peranan yang sangat besar. Oke, kita sampai di situ dulu ya. Nah, sekarang kita bahas untuk bagian kedua adalah mengenai Por dan juga Robert yang melakukan wajib lapor hari ini. Ini adalah yang ketiga kalinya. Berarti kalau nggak salah beberapa hari lagi mereka akan selesai melakukan ibadah sebagai biksu sementara. Dan di 2 April ini mereka datang ke kantor kepolisian itu dalam 2 tahap. Yang pertama di jam 8 pagi, Po atau nama lengkapnya Tanupat
Leta Wiwit atau Hisopo ya. Itu datang pakai baju putih dan juga topi warna hitam. Kemudian 1 jam berikutnya jam 9 pagi si Paibun Trikanjanan Nanan atau Robert juga datang dengan baju putih dan juga topi hitam. Tapi yang menurut aku unik ya, aku sudah bisa menebak pada saat mereka datang, pasti ya mereka akan diam aja, menutup diri dari wartawan. Mereka datangnya berbeda dengan seperti di wajib lapor yang kedua. Wajib lapor kedua itu kan datangnya jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7 pagi ya? Ini jam 8, jam 9 pagi, yang which is sudah jam kerja manusia pada umumnya di Thailand kalau kita kerja di office. Nah, yang aneh adalah, bukan aneh sih, unik lah ya, kalau di pertama dan kedua, mereka tuh datang dengan mobil, kendaraan yang boleh dibilang bukanlah mobil mewah. Mobil yang kayak pick up, hitam putih biasa, itu adalah mobil sejuta umat di Thailand, teman-teman, karena dengan mobil seperti itu bisa lebih enak pada saat nyetir dengan kondisi pegunungan, karena kan lokasi mereka juga bukan di kota Bangkok ya, sekitar pegunungan juga, sekitar 1 jaman dari provinsi Nonthaburi ini. Itu kan mobil yang boleh dibilang adalah mobil yang biasa aja, mobil manusia pada umumnya di Thailand seperti itu. Tapi pada saat datang di pelaporan yang ketiga ini mereka datang dengan mobil mewah, teman-teman. Ada apa? Bukankah kalau kita lihat ya, gini ya, ini agak sedikit antara kritis dan nyinyir, kayaknya agak sedikit berbeda nih, maaf ya teman-teman. Tapi gini, menjadi seorang biksu sementara ya, itu kan ada banyak keterbatasan, misalnya makannya juga harus rely kepada pemberian dari warga Buddhis pada saat mereka bangun tiap pagi berdoa, tidak boleh pegang handphone, terus juga tidurnya tidak boleh di kasur, tidak boleh pakai baju yang mewah, tidak boleh melakukan hubungan seksual, terus juga banyaklah kenikmatan dunia tuh dicabut lah, boleh dibilang pada saat menjalani prosesi sebagai seorang biksu. Yang pertama, mereka ini sangat kontradiktif dengan kasus ini. Kasus ini sendiri, mereka tuh mereka bersama Tengmo minum minuman yang identik dengan kenikmatan dunia, tapi tiba-tiba mereka menjadi seorang biksu yang identik dengan tidak ada kenikmatan dunia. Itu aja udah sebuah hal yang sangat cepat banget perubahannya. Yang kedua ini adalah mengenai mobilnya sendiri. Bukankah kalau mereka menghindari hal-hal kenikmatan seperti itu, bagaimana dengan mobil mewah ini? Orang di Thailand aja pada umumnya mungkin boleh dihitung dengan jari yang punya mobil-mobil seperti ini aja. Maksudnya dengan tipe yang seperti ini. Tapi kita tahu juga background-nya. Si Por ini dan juga Robert, mereka adalah pengusaha, walaupun dalam status kasus ini kan mereka sebagai supir dan juga pemilik, tapi di luar dari status ini mereka adalah pengusaha, punya sejumlah bisnis usaha. Salah satunya kalau nggak salah Por itu, dia punya bisnis jual beli mobil sport, mobil mewah, dia punya dealernya, dan masih ada banyak bisnis lainnya. Untuk status hukum dari kedua orang ini juga sepertinya di penyidik di Thailand agak banyak mendapatkan tekanan sekarang ini. Banyak masyarakat Thailand meminta kedua orang ini yang sudah menjadi tersangka atas kelalaian itu harus dilakukan penahanan. Nah, aku sudah mendengar beberapa statement dari tim penyidiknya. Pada saat mereka datang, mereka tidak dilakukan BAP ya, berita acara pemeriksaan, karena mereka hanya melakukan report aja setiap 5 hari sekali. Nah, bahasa tubuh dari mereka juga sudah sepertinya agak berbeda dibandingkan dengan pelaporan di hari pertama dan juga kedua. Kalau pertama dan kedua, mereka tuh menghindar, sama-sama menghindar, tapi dengan bahasa tubuh yang lebih tergesa-gesa, ada rasa takut, ada rasa was-was begitu. Aku melihatnya dengan cara lari ngebut, menghindari. Yang di ketiga ini, mereka juga sama menghindar, tapi mereka tetap mengatakan sesuatu hal kayak basa-basi aja. Misalnya, apa kabar? Sebai dimai, sebai. Hanya gitu-gitu aja teman-teman, enggak. Tapi dari statement-statement simple yang tidak ada maknanya itu juga ada makna lainnya. Makna lainnya adalah sepertinya kedua orang ini sudah terbiasa dengan media massa. Apakah ini sebuah simbol kesiapan mereka untuk menyatakan sesuatu hal kejujuran yang mereka klaim? Mereka di awal, mereka di vihara tersebut, di temple tersebut, sehari atau 2 hari di sana, mereka sudah menyatakan di sejumlah media nasional bahwa mereka akan segera menyatakan sesuatu hal apa yang sebenarnya terjadi di malam 24 Februari tersebut, bahwa selama ini ada sesuatu hal yang mereka tutupi dan akan segera dikatakan. Menurut aku, ya bukan kejujuran lagi, tapi itu adalah kayaknya cenderungnya adalah lebih ke
alibi-alibi cerita-cerita yang sepertinya dilakukan untuk menyelamatkan hal yang jauh lebih besar lagi. Nggak tahu hal ini apakah orang ataukah masuk hukuman, agar kalau soal hukuman suka nggak suka, si dua orang ini sudah menjadi tersangka untuk pasal kelalaian. Tapi kan mungkin saja mereka oke lah terima aja dengan pasal kelalaian, tapi nggak mau terkena sesuatu hal yang lebih besar, misalnya kalau ini terindikasi kasus pembunuhan. Kalau pembunuhan kan pasti hukumannya akan jauh lebih berat. Apalagi dengan temuan baru di video sebelumnya aku bahas mengenai hasil analisa CCTV dari sejumlah pakar di Thailand, bahwa menyatakan di jam 10-an tanggal 24 malam tersebut tidak ada ditemukan bayangan ataupun juga sosok yang berada di ujung speedboat dari speedboatnya Teng Mo malam itu nggak ada siapapun di sana. Jadi ini sekaligus kayaknya membantah keterangan Sen dan juga mereka bahwa Teng Mo tenggelam jatuh karena akan buang air kecil di ujung belakang. Jam 10-an tidak ada indikasi seperti itu dari siluet dan juga bayangan. Apakah mungkin sebenarnya Teng Mo Nida jatuh ke dalam Sungai Chao Phraya atau dijatuhkan mungkin itu sebelum jam 10 malam? Apakah seperti itu? Lebih detailnya kalian tonton di video sebelumnya mengenai analisa CCTV dari sejumlah pakar ya. Oke, itu aja yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan ingat, please subscribe channel YouTube ini, berikan like, berikan komen, nontonnya juga jangan di-skip-skip. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus Teng Mo Nida langsung dari Thailand. Kobun kerap semuanya. Bye-bye.